Saudara, kita tidak bisa mengeneralisasi mengenai bagaimana Allah menjamin dan menyertai tiap anak-anaknya. Cara Allah selalu unik dan begitu tidak terselami bagi tiap-tiap orang. Sehingga tidak ada rumusan untuk menentukan bentuknya seperti apa. Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Yohanes. Mengawali perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami, memelihara kami, menjaga kami, menyertai kami Tuhan. Di dalam pertolongan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami boleh tetap bisa merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami serahkan perenungan hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah perlombaan seni rupa tingkat anak-anak, terpilihlah 3 finalis. Di dalam babak final ini mereka diminta untuk membuat satu gambar terakhir. Temanya adalah damai sejahtera. Satu anak menggambar dengan baik. Dia membuat gambar pemandangan pegunungan yang cerah namun sejuk. Ada gambar pepohonan rindang di mana di beberapa daunnya ada tetesan-tetesan embun. Wah, indah sekali. Gambar ini sungguh baik sekali dengan teknik pewarnaan dan lain sebagainya. Hasilnya sangat baik sekali. Dan sudah satu anak yang lainnya juga melukis dengan baik. Dia menggambarkan suasana tepi pantai yang cerah. Di sana ada anak-anak yang sedang berkumpul dan bermain. Pantai itu terlihat teduh sekali dan awan begitu putih di antara langit biru yang terbentang. Teknik dan pewarnaannya juga sangat baik sekali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, satu anak lagi, ya tentu saja dia mengerjakan apa yang diminta dan dia juga mulai menggambar. Pasti juga tekniknya baik karena dia juga masuk final. Setelah selesai menggambar, tampaklah dengan jelas gambarnya. Dia menggambar sebuah lautan yang bergelora di tengah situasi malam kelam. Tampaknya dia sedang menggambar badai malam yang menerjang lautan. Tidak banyak yang digambarnya dalam lukisan itu, tapi yang menarik adalah di antara kelam malam dan laut yang bergelora itu, anak ini menggambar sebuah batu karang di mana di tengahnya ada lubang tidak terlalu besar, tetapi yang memukau adalah di dalamnya ada seekor burung yang sedang berkicau seakan mendendangkan sebuah lagu. Wah, semua anak ini melukis dengan baik. Nah, saya mau bertanya, kalau saudara dan saya jurinya, kira-kira akan memilih yang mana yang seharusnya menang sesuai dengan temanya damai sejahtera? Sekali lagi saya katakan, ketiganya menggambar dengan sangat baik. Tekniknya juga baik. Tetapi jika saya harus memilih yang sesuai dengan tema damai sejahtera, adalah anak yang menggambar seekor burung yang sedang bernyanyi di tengah batu karang dalam situasi yang gelap dan bergelora itu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir damai sejahtera bukan bicara tentang segala sesuatu baik-baik saja. Bukan juga tentang hidup yang tanpa masalah dan persoalan. Damai sejahtera berbicara tentang bagaimana kita bisa tetap tenang dan terjamin di dalam keadaan yang sulit atau serumit apapun.
Saya merenungkan perkataan Tuhan Yesus di ayat yang kita baca, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus, di mana Yesus ingin meneguhkan bahwa murid-murid dijamin akan disertai dan tidak ditinggalkan sendirian. Yesus tahu waktu-waktu yang akan dilewati murid-murid tidak mudah ke depan. Tetapi Yesus mau mereka tinggal dalam Yesus, percaya kepadanya, dan percaya pada pemeliharaan dan penyertaannya yang selalu tersedia. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, damai sejahtera kaitannya adalah dengan keyakinan, iman bahwa hidup ini disertai dan terjamin di dalam Kristus. Saudara, kita tidak bisa mengeneralisasi mengenai bagaimana Allah menjamin dan menyertai tiap anak-anaknya. Cara Allah selalu unik dan begitu tidak terselami bagi tiap-tiap orang, sehingga tidak ada rumusan untuk menentukan bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas, ketika kita sebagai anak-anaknya ada di dalam Dia dan berelasi dengannya, kita peka akan cara Allah di dalam menangani hidup kita. Bahkan pada akhirnya kita tidak lagi hanya terkagum pada caranya, melainkan pada Allah sendiri, di mana kita semakin menyadari bahwa Dia begitu mengasihi kita, dan itu akan membuat kita belajar tiap-tiap waktu ketika kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Kita tidak menjadi khawatir dan takut dengan situasi apapun, selama kita hidup bersama Dia dan di dalam Dia. Di tengah-tengah situasi sulit yang saudara dan saya hadapi, adakah damai sejahtera Tuhan? Taruhlah iman kita pada Dia, batu karang hidup kita. Tetaplah memuji dan memuliakan Dia. Nantikanlah akan pertolongannya senantiasa. Lihatlah, Dia yang mengasihi saudara dan saya tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, lewat perenungan hari ini saya bersyukur karena saya memiliki batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menjaga, melindungi, menyertai saya di dalam segala situasi, bahkan yang tersulit sekalipun. Dia menjamin, Dia menyertai, Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan saya bersyukur karena Dia menolong saya untuk selalu melihat bukan hanya bagaimana caranya menangani hidup saya, tetapi mata saya dibukakan tentang siapa Allah yang saya percayai. Allah yang begitu mengasihi saya, Allah yang hidup, Allah yang begitu dekat dengan saya. Ini yang saya renungkan. Bagaimana dengan saudara? Mari bagikan di kolom komentar. Kiranya apa yang saudara-saudari bagikan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri perenungan kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi menolong kami untuk melihat damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang janjinya teguh, ya dan amin, yang senantiasa mau berjalan bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang mau senantiasa menolong kami dalam berbagai situasi dengan cara-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, tolong kami semua ya Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.